Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 kelas 12B. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi vektor matematika tingkat lanjut. Langsung saja, sebelumnya berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Next slide. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau magnitudo dan arah tertentu. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang garis mewakili besar vektor dan anak panah menunjukkan arahnya. Contoh besaran vektor meliputi perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Pada video kali ini, berikut adalah yang akan kita pelajari, yakni yang pertama, ada panjang vektor, yang kedua, ada vektor ruang, dan yang ketiga, ada vektor bidang. Memasuki pembahasan pertama kita, yakni mengenai panjang vektor. Panjang vektor atau modulus atau besar vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektor yang dihitung menggunakan akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Yang pertama di sini ada vektor di R2. Vektor di R2. Vektor di R2 adalah besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Memiliki besar dan arah tertentu yang terletak pada bidang datar. Secara aljabar, vektor di R2 dinyatakan dengan matriks kolom yang merupakan komponen-komponen vektor. Besar vektor ditentukan dengan rumus yang melibatkan komponen-komponen vektor. Di sini adalah rumus yang kita gunakan dalam perhitungan nanti yang ada di kuis yang akan kita tampilkan, di mana di sini ada U dengan tanda panah di atasnya, berikut, sama dengan matriks kolom AB, di sini bisa dapat ditulis ulang menjadi dengan rumusnya U sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Selanjutnya, yakni vektor di R3. Vektor di R3 memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Vektor didefinisikan oleh koordinatnya pada ketiga sumbu tersebut. Panjang vektor dihitung dengan rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat koordinat ketiganya. Berikut adalah rumus vektor di R3. Sama halnya dengan rumus vektor di R2, yakni dilambangkan dengan U yang terdapat tanda panah di atasnya, sama dengan matriks kolom A, B, C dengan ditulis ulang menjadi U sama dengan akar A plus B plus C yang masing-masing dikuadratkan. Next, yakni vektor ruang atau R3. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulusan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks atau vektor kolom sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor 2 dimensi. Hanya saja pada vektor 3 dimensi terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z. Berikut adalah rumus vektor ruang. Misalkan,
diberi vektor R sama dengan X, Y, Z, dengan menggunakan dalil Pythagoras, panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Di next ada vektor bidang atau R2. Vektor di R2 atau vektor di ruang 2 atau vektor di ruang dimensi 2 adalah vektor yang terletak pada bidang datar. Contoh vektor PQ dan vektor U yang terletak pada bidang A. Berikut sudah kami berikan contoh visualisasinya. Next, yang akan kita bahas yakni mengenai rumus vektor bidang. Misalkan vektor A sama dengan A, B adalah vektor di R2. Besar dari vektor U dilambangkan dengan vektor U. Ditentukan dengan rumus U sama dengan matriks kolom AB dan dapat ditulis dengan rumus U sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat.
akan menjawab dan menjelaskan soal ini. Nah, jadi panjang vektor U sama dengan V. Nah, kita masukkan masing-masing vektor terima kasih. Oke, baik, untuk pembahasan soal tadi adalah sebagai berikut. Pertama, kita temukan X, Y, dan Z-nya. Di mana X diketahui di sini 2, Y min 1, dan Z-nya 3. Langsung kita masukkan ke dalam rumus akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Langsung kita substitusikan 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat 4 ditambah 1 ditambah 9 teman-teman akar 14. Jadi berikut tadi cara pengerjaannya. Terima kasih.
keduanya kita kali untuk yang penyebut. Karena keduanya sama-sama akar, langsung saja kita kalikan, maka hasilnya 17 dikali 34 28 48 1 2 3 500 akar 598. Kita sederhanakan akar ini menjadi 17 per kita ini menjadi 17 akar 2 ya teman-teman, bisa kita buktikan 17 kuadrat 49 7 11 7 1 kita kalikan dengan 2 14, 14, 17, 4, 500. Berarti ini mohon maaf, ini ada kesalahan, berarti ini 578. Maka ini dengan ini sama, bisa kita coret sehingga hanya ada 1 per akar 2. Kita rasionalkan menjadi, kita kalikan akar 2. Keduanya kita kalikan akar 2, maka hasilnya akar 2 per 2. Ini bisa kita tulis sebagai setengah akar 2. Cos dari setengah akar 2 adalah 45 derajat. Jawabannya adalah C. Lalu kita tulis seperti ini. Lalu kita cari determinan dengan rumus A kali B min B kali C. Maka ini 5 kali 7 min 1 kali 4 kurangi C 2 kali 7 kurangi min min 5 kali 1 tambah K 2 kali 4 min 5 kali 5. Ini 35 min 4 kurangi J 14 plus 25 tambah K 8 plus 25. Hasilnya 3 1 min 19 J plus 33 K. Terima kasih sudah menyimak video yang kita jelaskan mengenai materi vektor. Semoga kita dapat belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.